Oke, silahkan Kak Ingrid. Oke, thank you so much Kak Yaya. Selamat malam teman-teman, selamat datang di sharing session kita. Kali ini mungkin ini yang keberapa kali nih kayak tahu nggak? Sharing session yang kesekian mungkin ya. Aku melihat ada beberapa nama yang familiar, ada Kak Diar, ada Kak Yani, ada Kak Kiki, beberapa alumni RSA dan teman-teman yang lainnya mungkin yang belum pernah join di Remote Skills Academy. Kalau misalnya yang udah kenal, yang belum kenal, salam kenal. Yang udah kenal, semoga makin kenal. Perkenalkan, aku Ingrid Jenis, biasa dipanggil Ingrid. Aku Project Manager dari Remote Skills Academy. Tadi udah dibahas singkat sama Yaya. Sebelum di Remote Skills Academy, awalnya itu social media virtual assistant, kemudian dapat tawaran di Remote Skills Academy jadi project manager, jadi switch career sebenarnya ya pas di kerja remote ini. Jadi bukan cuma switch career dari corporate ke virtual assistant atau ke kerja remote, bahkan di remote working sendiri sebenarnya kita bisa switch career. Kayak dari aku dari sosial media dan akhirnya sampai sekarang jadi project manager dan kadang-kadang juga ngurusin soal automation. Nah, dari 2022 sampai sekarang 2025 udah berarti kurang lebih 3 tahun ya kerja remote. Nah, paling boleh next slide kayak ya. Oke, jadi ini bentuknya kayak ya akan siapin slide yang pertanyaan. Kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan atau kira-kira penasaran apa itu project management atau teman-teman udah nyiapin pertanyaan tentang project management, boleh banget taruh di kolom chat sambil aku jawabin apa yang ada atau apa yang udah disiapin kayaknya di slide-nya. Jadi apa sih sebenarnya project management dan kenapa project management itu penting? Jadi project management itu sebenarnya skills, teman-teman. Jadi bukan cuma project manager yang butuh project management skills. Nah, kalian mau itu kalian sosial media, mau kalian general admin VA, mau kalian data entry, mau kalian bookkeeping, kalian butuh skills project management ini. Kenapa? Kenapa penting gitu? Karena apalagi di dunia remote, teman-teman tuh harus punya yang namanya self management. Nah, self management itu adalah bagian dari project management itu sendiri. Self management itu maksudnya apa? Teman-teman berkemampuan untuk memanage dirinya teman-teman sendiri. Karena di dunia remote itu bukan kayak dunia corporate yang teman-teman tuh ada yang ingetin secara fisikal. Nah, kalau di dunia remote, teman-teman sendiri. Entah itu di rumah sendiri dengan segala dinamika di rumah tangga gitu ya, atau mungkin di kos-kosan sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Baik itu dari onboarding sendiri, terus kemudian kalau ada kesulitan juga dirasain sendiri, kalau misalnya ada yang bahagia juga dirasain sendiri, pokoknya remote working itu semuanya sendiri. Makanya kita sangat penting punya namanya self management. Nah, salah satu self management adalah dengan project management skills. Kenapa aku bilang bahwa general admin VA atau data entry butuh yang namanya project management skills juga? Karena yang namanya kita bekerja secara remote, kita kan misalnya punya nih satu klien. Oke, kalau satu klien mungkin kita lebih gampang ngurusin si pekerjaan-pekerjaannya. Tapi gimana kalau teman-teman pengen punya 2 klien? Gimana kalau teman-teman misalnya full time terus kemudian teman-teman pengen ambil side job lagi. Nah, itu teman-teman butuh yang namanya project management skills. Karena di dalam project management skills ada yang namanya time management, ada yang namanya prioritization skills, ya kan? Lalu kemudian project management itu sendiri untuk meng-manage si project-project itu. Nah, makanya sebenarnya mau sosial media pun sebenarnya butuh gitu project management skills itu. Karena ya, kalau misalnya contoh ya, teman-teman punya sosial media, terus teman-teman jadi social media manager, itu teman-teman itu butuh yang namanya skills project management. Di mana butuhnya? Butuhnya adalah ketika teman-teman misalnya buat campaign. Buat campaign itu, kalau teman-teman nggak punya project management skills, teman-teman nggak tahu kayak gimana cara prioritasin campaign yang harus diduluin, nah itu teman-teman bakal lost. Makanya project management skills itu penting untuk semua lini sebenarnya, nggak cuma untuk project manager juga. Nah, yang
yang menjadi lebih mungkin poin plusnya ketika teman-teman punya project management skills adalah teman-teman bakalan lebih dipercaya sama klien. Kenapa aku bilang gitu? Karena awalnya aku switch career ya, aku bilang ya, dari sosial media ke project management skills. Nah awalnya aku tuh nggak tahu juga nih tentang si project management tuh apa. Kayak baru nyemplung itu langsung pas di saat remote working. Tapi ternyata aku udah menerapkan itu saat aku jadi social media virtual assistant. Tanpa aku tahu bahwa itu adalah project management skills. Nah, kalau misalnya tadi aku bahas di switch career, kenapa aku bilang klien lebih percaya sama kita? Karena waktu itu aku pakai yang namanya Notion. Notion tuh kalau teman-teman tahu tuh salah satu project management tools. Dan karena itu, karena aku bisa pakai Notion, makanya aku boleh bilang aku di-hire sama Remote Skills Academy. Karena pada saat itu Kak Chelsea waktu itu salah satu talent acquisition juga di RSA yang sekarang jadi COO, dia itu lihat portofolio aku di Notion dan dia merasa bahwa aku ini berpeluang atau berpotensi jadi project manager. Makanya ditawarin project manager meskipun aku nggak pernah punya pengalaman di project manager. Jadi ya lumayan. Jadi ketika teman-teman tahu tentang toolsnya, si Notion, atau bahkan teman-teman mungkin ada yang udah pernah ngurusin project lain atau kayak project di kantornya dulu pas di corporate, teman-teman tuh berpeluang untuk misalnya menjadi project manager. Dan ini juga aku rasain juga pas jadi freelancer, ketika misalnya ambil virtual assistant atau executive VA, mereka itu pasti si klien selalu nanyain, kamu pernah handle project nggak? Kamu misalnya bisa manage project nggak? Karena kalau teman-teman udah berhubungan sama C-level, teman-teman pasti mengurusi banyak project. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, ya kan, gimana caranya untuk memanage project, ya berarti teman-teman kehilangan gitu kan, kehilangan si peluang ini. Dan si peluang ini ya akhirnya dikasih ke orang lain. Dan jadi project manager ya, itu sebenarnya bisa dibilang step up gitu ya, dari VA biasa. Karena ketika title-nya adalah project manager, teman-teman rate-nya itu pasti lebih tinggi daripada virtual assistant biasa atau data entry biasa. Dan yang poin penting yang mau aku highlight adalah project management ini sebenarnya teman-teman bisa dimulai dari nol juga. Nggak harus kayak teman-teman punya skill yang seperti apa. Mungkin banyak yang bilang data entry itu mungkin skill yang oke lah, gampang ya, input data. Sebenarnya project management pun bisa teman-teman pelajari. Bahkan mungkin teman-teman udah punya gitu skillsnya. Mungkin teman-teman manage event di kampus atau di perkuliahan, teman-teman manage event di kantor, itu sebenarnya udah sebuah project gitu. Mungkin segitu dulu untuk penjelasan atau untuk introduction yang pertama. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait, boleh banget ya nanti ditanyain. Boleh next slide kayak ya. Nah, skills utama nih, ini yang paling penting juga. Jadi sebenarnya project management itu udah skills tersendiri, ya kan? Nah, selain project management skills itu apa nih yang dibutuhin untuk menjadi project management for VA atau project manager sendiri? Ya, yang pertama adalah tadi ya si project management skills-nya ini. Project management skills itu ada terbagi lagi ke dalam beberapa. Yang pertama adalah time management skills, prioritization skills, lalu people management, ya, people management juga. Kemudian ada yang namanya leadership, karena ketika teman-teman menjadi project manager atau menjadi project management, ya kan, teman-teman harus punya kemampuan untuk misalnya melit tim yang lain atau misalnya coworker yang lain. Makanya butuh yang namanya leadership. Lalu skill yang selanjutnya ada problem solving. Sebagai seorang PM atau sebagai seorang VA yang niche-nya PM, teman-teman harus mengolah rasa untuk problem solving. Kenapa? Karena kalau misalnya mungkin general VA, teman-teman akan menjadi task doer. Task doer artinya klien ngasih task, teman-teman ngerjain. Tapi sebagai seorang niche-nya PM, teman-teman yang mengatur task-nya. Oke, misalnya si klien kasih big task A. Teman-teman tugasnya teman-teman yang
membreakdown si tugas A ini, entah itu buat teman-teman sendiri atau buat tim. Jadi teman-teman harus punya leadership, problem solving, terus kemudian adalah communication. Communication mungkin sebenarnya dasar dari semua skills ya. Tapi di project management terutama di remote working, communication jadi 10 kali lipat lebih penting. Kenapa? Karena kalau misalnya di remote working seperti yang aku bilang tadi di awal, nggak ada yang ngingetin. Kita harus mengingat sendiri tugas-tugas kita. Dengan caranya misalnya pakai tools ya, lebih gampang gitu kalau untuk pakai tools. Untuk kita misalnya nanti pakai Notion, pakai Monday dan lain-lain. Nggak ada tuh ya kan teman kita sebelah yang ingetin tentang project kita. Nggak ada bos kita yang misalnya micromanage dia, kamu udah ngerjain ini belum? Nggak ada gitu kan. Jadi kita harus bisa memanage tugas kita sendiri. Dan kalau misalnya dari remote working sendiri, malah over communication itu penting malah menjadi baik gitu ya untuk di remote working. Over communication. Kenapa aku highlight ini? Karena seringkali orang Indonesia, terutama freelancer ya, yang baru mulai beginner VA atau beginner remote worker, mereka tuh males untuk berkomunikasi yang kayak ya mungkin nggak terbiasa untuk nanya-nanyain terus ya. Jadi kayak malu. Kita kan nggak enakan gitu ya orangnya. Orang Indonesia tuh terkenal nggak enakan dan lain-lain. Jadi kayak mendem sendiri. Padahal harusnya di remote working teman-teman harus over communicate. Kalau nggak ngerti ya tanya. Kalau misalnya kurang jelas ya bilang. Kalau misalnya maunya misalnya teman-teman mau cuti atau apa segala macam ya bilang gitu. Nah, tapi ya kadang-kadang itu yang sering kali luput gitu ya dari freelancer di Indonesia. Terus kalau untuk tools itu sebenarnya tools project management itu mirip-mirip. Kuncinya adalah teman-teman pahami satu tools dulu, baru teman-teman nanti coba tools lainnya. Karena kalau di project management itu, ini bisa tergantung klien, tapi teman-teman juga bisa kayak kasih insight ke klien, kayaknya bagusan pakai ini deh, kalau untuk manage project yang ini. Nah, kalau project management sendiri itu toolsnya ada Notion, lalu ada ClickUp. ClickUp ini salah satu yang sekarang paling sering dipakai untuk agensi. Kalau Notion lumayan juga sering dipakai. Kemudian ada Monday.com, lalu ada Trello yang paling gampang untuk beginner karena dia bentuknya cuma board gitu ya, jadi gampang untuk dipindah-pindahin. Lalu ada Jira juga, mungkin kalau teman-teman ada yang kerjanya di product management atau mungkin software, pernah mungkin dengar Jira. Lalu ada beberapa lagi, ada namanya Lark. Lark ini keluaran dari ByteDance, yang punya TikTok. Dia keluarin yang namanya Lark, Project Management. Aku sempat beberapa kali pegang klien yang pakai Lark juga, karena memang dia TikTok ya bisa dibilang dia kerja di TikTok terus dia akhirnya pakai Lark. Ada juga beberapa corporate yang pakai Lark. Habis itu apa lagi? Ada beberapa lagi sih kalau misalnya untuk tools project management. Tapi yang paling penting adalah teman-teman tahu dulu satu tools. Jadi kalau saran aku pilih satu tools yang paling gampang. Yang paling aku saranin biasanya adalah untuk teman-teman pemula adalah pakai yang namanya Trello. Karena itu yang memang paling beginner friendly. Cuma kalau teman-teman mau untuk chip in atau kayak mau biar cepet dapat klien atau biar skillsnya bisa dijual, itu aku akan selalu nyaranin pakai Notion. Kenapa aku bilang pakai Notion? Karena selain kita belajar mengasah project management skills kita, Notion ini kan ada yang namanya Notion template. Dan Notion template creator ini juga banyak dicari. Dan aku juga salah satu Notion template creator. Aku bukan yang jualan Notion template ya. Ada sih beberapa Notion template yang aku buat. Tapi ini lebih kepada ada klien yang misalnya nyari si Notion template creator. Dan bayarannya juga cukup mahal untuk si Notion template creator ini. Karena mereka ada yang mereka jual lagi si Notion template-nya, ada juga yang mereka emang kebutuhannya untuk perusahaan mereka untuk dipakai secara internal. Oke, paling itu dulu. Kak Safitri mau tanya? Halo Kak Safitri, are you there? Sekarang raise hand.
Kalau belum mungkin kita lanjut ke next slide. Teman-teman kalau penjelasan Halo Kak Ingrid. Halo. Kak Safitri mau tanya apa? Oh iya, maaf. Tadi yang masalah Notion itu sih Kak. Kenapa? Ya jadi Notion itu juga tools yang digunakan oleh project manager ya Kak ya. Ya. Halo, kayaknya Kak Safitri ke mute. Kalau misalnya mau tanya bisa di chat aja ya, nanti aku jawab. Mungkin kita lanjut dulu kayak ya. Oke, keyword atau kata kunci pencarian project management di job market. Sebenarnya ada beberapa. Kalau misalnya teman-teman masih beginner, teman-teman bisa cari VA for PM. Jadi yang memang VA untuk niche-nya PM. Lalu yang kedua adalah asisten project manager. Lalu ada juga yang namanya asisten operation, karena asisten operation juga biasanya mereka ngurusin tentang project management. Lalu bisa juga admin assistant biasanya juga ada yang tentang project management. Lalu ada project manager. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang teman-teman kayak nyari berdasarkan tools juga ada, kayak Notion project management, kemudian ClickUp project management. Jadi makanya tools itu penting karena teman-teman bisa spesifik untuk nyari si pekerjaannya. Nanti mungkin aku bisa share kayak gimana kalau misalnya di Upwork itu seperti apa. Kalau untuk kayak cari pakai tools. Oke. Next question. Kak Robert mau tanya project manager itu memang niche-nya. Kalau niche itu di project management. Project manager itu role. Kayak virtual assistant itu kan role. Nah, project manager itu dia role. Kalau misalnya niche itu project management. Peluang gaji seorang project manager. Nah, ini peluang gaji sebenarnya kalau misalnya teman-teman nyarinya freelancer, kalau entry level itu dia di $8 sampai $12. Kalau di middle atau intermediate biasanya udah $15 sampai $20. Kemudian kalau dia udah advance itu pasti dia di atas 50, kadang-kadang ada yang $100 juga. Kalau full time job entry level itu di 6,5 juta rupiah. Kemudian kalau dia di middle dan dia misalnya punya certification atau misalnya kayak punya keahlian kayak Scrum, Agile dan lain-lain, biasanya tuh di 10 juta. Jadi memang entry level untuk project management itu biasanya akan lebih tinggi daripada yang cuma general admin. Karena memang punya skills tambahannya itu project management skills-nya. Oke, Kak Kiki. Kalau kita bikin portofolio as general VA itu project manajemennya boleh dimasukin ke skills kah? Sebenarnya bisa aja untuk dimasukin ke dalam portofolio as general VA, tapi menurut aku positioningnya itu harus dipikirkan juga. Karena kalau teman-teman menghalat teman-teman adalah general VA, orang-orang akan berpikir atau klien akan berpikir teman-teman hanya ngurusin admin. Oke. Dan yang paling bikin tidak enaknya adalah tadi kan project management itu skillnya dibayar lebih tinggi daripada general VA. Kenapa teman-teman harus mengkerdilkan dirinya untuk cuma anggap as general VA? Kalau emang mau untuk menghalat si project manajemennya, ya halat itu sebagai niche utama. Atau pisahkan kedua portofolio tersebut. Jadi teman-teman punya portofolio sebagai general VA dan punya portofolio sebagai project management. Karena seringkali adalah ketika teman-teman terlalu palu gada, klien akan memanfaatkan itu.
Karena kan klien berpikirnya adalah sebagai entrepreneur, sebagai seorang pebisnis. Ketika dia bisa gitu kan, melihat satu orang ngerjain semuanya dengan dibayar dengan harga yang sama dengan general VA, ya pasti dia pilih dong dengan hal yang seperti itu. Nah, tapi balik lagi nih ke teman-teman rela nggak dipalu gadain gitu kan? Jadi kalau aku sendiri, portofolio itu ada beberapa. Jadi ya kalau emang dia nyari untuk sosial media, oke, aku bisa. Nah, ini portofolio sosial media. Kemudian dia nyari misalnya project management, ya aku ada portofolio project management. Kemudian ini aku lagi belajar juga automations dan go high level bla bla bla, itu beda lagi portofolionya. Karena memang aku sesuaikan. Dan itu beda semua pricingnya. Karena kalau kita satuin semuanya, positioning kita di market itu bakal jadi weak ya, jadi kurang. Dan satu lagi harga itu tadi, karena perbedaan skills ini harganya itu beda di pasaran. Kalau teman-teman cari social media VA, teman-teman cari general VA, teman-teman cari project management VA, atau bahkan sekarang ada yang namanya automation VA atau AI savvy VA, itu semuanya harganya beda, ya kan? Jadi teman-teman mau memposisikan teman-teman tuh dengan role yang seperti apa? Kalau misalnya udah punya skills project management, ya buat lagi portofolio tentang project management, karena itu membuat positioning teman-teman lebih kuat dan lebih lebih keren aja, bukan lebih keren aja, tapi lebih kuat aja. Karena banyak nih general VA, tapi teman-teman cek baik-baik berapa persen yang project management VA. Nah, itu. Jadi ketika teman-teman mempositioningkan dirinya teman-teman jadi lebih niche dan jadi lebih intermediate atau advance, teman-teman bisa cas lebih si kliennya. Kemudian Kak Ingrid, kalau untuk portofolio PM itu gimana Kak ngasih lihatnya? Soalnya sekarang posisi aku saat ini sosmed manager. Oke, aku share screen deh. Bentar ya. Kalau aku itu tergantung dari si kliennya butuh apa. Misalnya kalau dia butuh Notion, aku akan screenshot aja gitu kan. Karena kalau di Upwork itu kadang-kadang kita bisa ya tergantung dia nyari apa gitu. Kalau misalnya cuma Notion, ya aku akan screenshot si Notion-nya doang, contoh gitu. Kemudian kalau misalnya dia butuh ClickUp, aku ada ClickUp juga. Tapi ini, kalau yang ini dia ini secara keseluruhan. Nah, ini portofolio aku pakai Canva website. Jadi di sini ada ya nama, about me, bla bla bla. Terus ini juga ya introduction sedikit tentang aku. Kalau teman-teman lihat di sini ya portofolionya aku nggak bikin itu secara generik gitu. Jadi emang aku buat bahwa ini sebisa mungkin di slide pertama atau slide kedua itu langsung nge-hook gitu untuk si kliennya. Terus kemudian aku langsung kasih testimonial, kemudian nah ini juga salah satu cara untuk kita bisa lihat bahwa si kliennya seperti apa. Nah, ini kayak memainkan psikologis juga gitu dari si kliennya. Raise your hand if any of this sound familiar gitu kan. Aku bilang, kamu losing track atau progress nggak? Atau spend so much time manually doing all the things, bla 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 dan segala macamnya. Nah, ini aku kasih lihat apa yang aku kerjain. Dan ini ada lagi, nah kalau sample of my work, ini ada learning management system redesign. Jadi aku kasih nih objektifnya apa. Jadi nggak cuma screenshot, karena sering kali aku lihat portofolio itu isinya screenshot, terus nggak dijelasin itu tuh ngapain. Orang tuh screenshot itu tuh mudah gitu ya dimasukin di portofolio, tapi apa yang kalian kerjain, apa prosesnya, apa hasilnya, apa kendalanya, apa yang kalian transform. Nah, itu yang sering kali missing gitu ya di beginner atau di beginner VA atau orang-orang yang baru terjun. Nah, di sini aku contohnya nih, aku kasih objektifnya apa. Aku ada kok screen share portofolionya. Kelihatannya kayaknya ya, bener ya? Kelihatan nggak screen atau? Kelihatan. Berarti mungkin ya kelihatan internetnya kali bermasalah ya. Boleh dicek lagi.
Nanti aku share di chat box juga. Jadi aku kasih tool use-nya adalah Notion, bla bla bla. Ini aku kasih before-nya. Terus challenge-nya apa nih, ya kan? Dari si before-nya ini. Kemudian afternya ngapain gitu kan? Solutionnya aku kasih begini. Dan ini foto dari afternya. Lalu aku juga kasih ada tambahan. Aku akan kasih instructional, support, dan lain-lain. Lalu ini di monday.com, task management for life online course program. Aku kasih juga project description-nya apa segala macam. Aku bilang juga to enhance efficiency, aku kasih yang namanya implement automation dari di Monday-nya. Lalu ini salah satu juga modul research untuk courses, ini di Google Docs. Jadi usahakan bahwa mau kalian general VA, mau kalian social media VA, mau kalian project management VA, jangan cuma screenshot, kalian harus ada ceritanya di balik itu tuh ngapain sih, ya kan? Lalu ini ada juga calendar management. Nah, biasanya kan kalau orang-orang yang general VA, calendar management, email management, ya mereka screenshot aja kan, tanpa dijelasin itu tuh sebenarnya ngapain. Jadi ya dijelasin gitu kan, ini ngapain aja sih projectnya dan lain-lain. Nah, ini salah satu dummy project yang aku kerjain. Di sini aku jelasin gitu kan, ini dummy project. Dummy projectnya ngapain? Ada untuk task management for website launch. Toolsnya apa? Toolsnya ClickUp. Dan tambahannya, karena ini dummy project, aku kasih yang namanya Loom walkthrough. Jadi mereka tahu nih, di dalam si ClickUp ini, aku ngapain aja. Apa sih yang aku set up di dalam ClickUp ini? Project management yang aku set up itu seperti apa? Automation yang aku set up itu seperti apa? Jadi aku kasih nih silumnya. Nah, kalau teman-teman misalnya mau switch atau misalnya belum punya klien, ya teman-teman bisa melakukan dengan hal seperti ini. Jadi teman-teman bikin dummy project, kemudian di setup, entah itu di ClickUp, entah itu di Notion, entah itu di monday.com, di Trello, dan lain-lain. Terus teman-teman kasih proses teman-teman berpikir untuk mengerjakannya itu seperti apa, dan hasil akhirnya seperti apa. Kenapa ini penting? Karena klien bisa menilai cara teman-teman proses berpikirnya seperti apa. Bahkan dari kadang-kadang tuh klien dari kayak teman-teman ngomong aja, dia tahu nih kira-kira si freelancer ini cocok nggak sama aku. Karena aku sering juga dapet kayak klien yang dia bilang, coba dong record suara kamu, aku pengen denger. Kamu ngomong ini ya, dia udah kasih skripnya. Bahkan dari situ aja dia udah memfilter gitu. Jadi ya itu bisa jadi salah satu teman-teman untuk melihat kematchingan gitu kita dengan klien. Jadi ini bisa jadi salah satu cara gitu untuk teman-teman bikin portofolionya. Kemudian aku nggak terlalu banyak untuk bikin si project samplesnya karena biarin aja kalau misalnya dia punya kebutuhan lain, ya aku tinggal bilang kamu punya kebutuhan apa yang bisa aku bantu. Jadi kalau misalnya, kalau aku pribadi aku nggak terlalu suka banyak banget screenshot atau banyak banget work of samples karena klien itu cuma punya waktu 2-3 menit untuk scroll ini semua. Kalau kalian punya 40 screenshot, 50 screenshot, 50 page, mereka nggak punya waktu untuk itu semua. Makanya pilih teman-teman mana yang paling oke menurut teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bikin dummy project, ya pilih 3 yang paling bagus. Dan diusahakan dari 3 dummy project itu jangan sama. Jangan toolsnya sama. Atau misalnya jangan kayak yang teman-teman kerjain itu sama, kayak yang satu modul research for courses gitu kan, yang satu lagi sama modul research for courses, ya jangan kayak gitu. Jadi dibedain, entah itu kayak perusahaan dari si dummy projectnya atau mungkin angle atau industrinya, jadi dibedain. Kemudian setelah ada work of sample, aku kasih tahu digital toolbox-nya apa, dan ini semua yang memang berkaitan dengan project management. Aku nggak ada campur kan, nggak ada campur sosial media, memang ini dikhususkan untuk project management ya. Jadi ada ClickUp, Notion, Trello, Monday, Asana dan bla bla bla, ada automation juga dan lain-lain. Nah di sini ya kayak call to action lah. Aku di sini kasih form, mereka bisa isi nama, email, phone number, apa project yang mereka pengen collaborate, tinggal mereka klik send, nanti ada automation yang masuk ke email mereka untuk kayak isi bla 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 segala macam. Nah itu
untuk portofolio yang aku punya saat ini ya, untuk kayak secara keseluruhan project management. Tapi kalau misalnya aku kayak misalnya lamar dari Upwork, dia punya kebutuhan lain, aku bisa sediakan, misalnya kayak screenshot si Notion. Nah, itu biasanya aku langsung kasih screenshot Notion-nya aja dan lain-lain. Jadi tergantung kliennya seperti apa dan tergantung mereka kebutuhannya seperti apa. Karena lagi-lagi kalau di remote working itu ya pokoknya semakin personalized, mereka akan semakin suka gitu untuk mau meng-hire kita. Oke. Semoga menjawab ya Kak Putri. Kak, nanti boleh share contoh dummy project management di Notion biar tahu gambarannya gimana menentukan setiap step dalam PM. Kakak pakai apa untuk menentukan step by step PM-nya? Apakah ChatGPT atau gimana? Oke, sebenarnya sebenarnya ada namanya cycle of project management ya. Kalau di digital PM itu cuma ada 5. Yang pertama adalah planning untuk menentukan scope of work. Kemudian yang pertama tuh initiation, yang kedua planning, yang ketiga delegation, yang keempat itu execution, yang kelima evaluation. Itu sebenarnya stepnya 5 itu. Cuma itu doang. 5 doang. Jadi intinya cuma 5 itu aja. Cuma kalau misalnya ditransfer ke project management tools ya, ditransfer ke tools, itu berarti kita lagi ada di tahap yang namanya delegation. Di delegation itu berarti kalau di project management tools kita artikan atau kita transfer sebagai to do, in progress, ya kan? Kemudian ada in review, delay, sama yang namanya finish atau done. Itu sebenarnya status ya. Status dari tugasnya itu udah ada di tahap yang mana. Sebenarnya sih itu aja sih Kak Yedija. Atau bukan itu pertanyaannya? Atau seperti apa? Nanti mungkin aku nangkepnya salah kali ya. Nanti boleh di chat box lagi kalau misalnya kamu pengen taunya yang lain gitu. Terus Kak Mikaela aku udah kasih ya di bawah. Tadi kayaknya udah. Oke. Oke, tadi itu apa? Oke. Aku jawab ini dulu deh, Kak Robert ya. Aku jawab Kak Robert dulu ya kayak ya. Kak Ingrid boleh menceritakan satu pengalaman kerja as a PM. What do you do dalam work itu? So I could get the big picture about the job. Oke. Jadi aku akan menceritakan apa yang aku kerjakan ya di dalam RSA. Jadi kalau di RSA tugas project management itu apa gitu kan? Jadi di RSA itu kita punya ya karena kita provider course berarti project yang di dalam RSA adalah course atau bootcamp yang kita tawarkan. Khususnya kalau aku pribadi, aku adalah di live bootcamp. Jadi semua live bootcamp yang ada di RSA itu tuh aku yang buat. Entah itu aku yang buat planningnya secara garis besarnya atau aku involved di dalam itu. Jadi secara garis besar adalah aku yang mengurusi semua program yang keluar dari RSA, terutama yang live program. Kalau yang rekaman itu ada tim yang lain. Jadi kalau misalnya contoh, ketika aku buat yang namanya, teman-teman mungkin pernah dengar namanya Basic Virtual Assistant Bootcamp. Nah, cara kita untuk misalnya buat Basic Virtual Assistant Bootcamp itu seperti apa? Yang pertama kita lakuin, atau yang pertama yang aku lakukan adalah menentukan scope dari Basic VA Bootcamp ini. Pertama kali kita mau coba ya, sebelum kita, karena kalau di RSA itu kan ada program yang namanya berulang ya, repetitive program. Jadi ketika udah repetitif ya kita cuma tinggal copy dan ya sama gitu kan, template dan lain-lainnya. Tapi pas pertama kali si Basic VA ini mau meluncur gitu ya, mau launch, yang pertama kali yang aku lakukan adalah scope-nya ini seperti apa. Basic VA Bootcamp ini tuh mau dibawa kemana, ya kan? Mau ngapain nih Basic VA Bootcamp-nya? Mau apa aja yang dipelajarin di dalam bootcamp ini? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama bootcamp-nya? Ya kan? Berapa lama bootcamp si Basic VA ini? Apa yang membedakan? Yang ketiga, apa yang membedakan Basic VA Bootcamp ini
dengan course yang ditawarkan RSA dan course yang ditawarkan sama kompetitor kita. Nah, itu aku sebagai project manager harus tahu itu. Lalu yang keempat, siapa trainernya? Ya kan? Siapa trainernya yang mau kita bawa gitu di Basic VA Bootcamp? Yang kelima, berapa harganya dari si Basic VA Bootcamp ini? Yang keenam, promotionnya mau kayak gimana? Meskipun aku bukan tim marketing, aku harus tahu nih unique selling point dari si Basic VA Bootcamp itu apa? Ya kan? Lalu yang ketujuh ya aku mengurusi beberapa kayak misalnya, oke, aku udah tahu nih semuanya. Aku udah tahu misalnya Basic VA Bootcamp itu 1 bulan. Aku udah tahu trainernya siapa aja nih, list-listnya bla 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 segala macam. Nah itu semua aku transfer nih tugas-tugas yang ada ke dalam monday.com, karena di RSA kita pakai monday.com untuk mengurusi atau untuk memanage yang namanya tugas-tugas atau kayak tas harian dan lain-lain. Nah, ditransfer semuanya ke dalam si monday.com. Nah, apakah setelah itu tugas aku selesai? Belum. Karena setelah list tas-tasnya ada apa aja, tugas selanjutnya adalah assign. Aku harus delegate. Karena kan kalau kerja sendiri mungkin teman-teman nggak perlu delegate. Tapi karena RSA itu as a team, aku harus delegate. Delegate-nya itu karena gini, jadi project manager bukan berarti teman-teman ngerjain semuanya sendiri. Apalagi teman-teman punya tim gitu ya. Kalau misalnya delegate, nah delegate-nya ke siapa? Mendelegasikan ini ke siapa? Misalnya, oke, untuk misalnya promo di community, berarti aku akan assign ke Kayaya, karena Kayaya yang head of community gitu kan. Oke, ini promotion atau bikin landing page, siapa yang di-assign? Ke tim marketing. Terus untuk yang bikin learning management system, siapa yang aku harus assign? Misalnya project assistant dan lain-lain. Nah itu semua tugas aku yang meng-assign. Bahkan kayak ke leadernya pun, kayak ke leader aku ke Kak Chelsea, itu pun aku yang assign ke dia. Kalau misalnya dia ada ambil andil di dalam si tugasnya itu. Terus setelah itu aku bikin deadline-nya. Jadi biar tahu, oh ternyata si landing page harus selesai 20 November. Nah, logikanya berarti kalau 20 November belum selesai, seperti apa gitu. Nanti ada mundur lagi timeline-nya dan lain-lain. Nah, itu tugas aku paling utama biasanya di situ. Aku ke list of task-nya apa, kemudian assign ke orang, lalu ada deadline-nya. Tapi bukan berarti aku cuma delegate doang ya, karena ada tugas-tugas yang harus aku kerjakan juga sendiri. Contoh misalnya aku harus mengawasi timeline. Karena contoh ya, misalnya timeline aku bikin promotion 5 sampai 25 November, contoh. Tapi tim marketing baru mulai promosi 10 November. Berarti ada kemungkinan bahwa sales ini nggak akan mencapai. Nah, aku harus putar otak, gimana caranya supaya ini itu tetap within the timeline, promotionnya, tapi salesnya juga tetap achieve. Nah, jadi project manager itu nggak cuma ngurusin tentang tugas-tugas yang harus kita assign ke orang lain. Nah, itu kalau kita bekerja di bidang education ya, teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman kerja, karena aku biasanya kalau di PM itu, industri yang paling sering aku handle itu memang di education dan dia atau di agency. Jadi mungkin sangat bervariasi kalau misalnya teman-teman di industri yang lain, di industri travel atau mungkin di industri fashion, itu pasti akan berbeda gitu untuk deliverynya. Tapi ya secara garis besar pokoknya aku mengurusi tentang timeline projectnya, kemudian ngurusin orang-orangnya, ngurusin bagaimana supaya mereka untuk tetap on track. Karena kalau misalnya aku pribadi, aku ada setup automation sih sebenarnya ya, untuk kayak ngingetin mereka di project management tools. Tapi tetap aja aku juga harus pantau nih, kira-kira progresnya udah sampai mana. Kalau misalnya dia mungkin kelamaan ngerjainnya, aku harus tanya kendalanya apa. Makanya project management perlu yang namanya problem solving. Ketika ada masalah, apa nih yang harus dipikirkan. Dan kita sebagai project manager juga harus fleksibel. Oh ternyata yang A kurang berhasil, kita harus ganti angle misalnya, ganti ke B. Nah, di tengah-tengah project itu sangat mungkin terjadi. Karena meskipun aku udah 3 tahun jadi project manager misalnya contoh,
nggak ada project aku yang 100% mulus. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada 100% project yang mulus. Pasti aja ada masalahnya. Apapun project ya, meskipun itu project berulang, pasti selalu ada, bukan masalah ya, pasti ada selalu kayak constraint-nya, kendalanya di dalam masing-masing project itu sendiri. Dan itu the beauty of it gitu ya, the beauty of project management itu gitu ya, dinamika di dalam si project manajemennya. Terus, oke, mungkin kalau platform kita save di terakhir aja ya, kayak ya. Oke, Kak Putri. Nah, aku kan kalau di pekerjaan sekarang ini pakai tools macam-macam, kayak Notion, Asana, sama Monday. Tapi lingkup pekerjaannya ya hanya di sosmed, Kak. Kalau kayak gini berarti better aku bikin dummy project ya. Bisa bikin dummy project, tapi aku kurang tahu ya. Ini sosial media maksudnya kayak konten kalender di dalam Notion, hanya sampai di situ, atau Kak Putri juga kayak ada assign task dan lain-lain segala macam. Tapi dipastikan juga bahwa itu yang misalnya kalau kakak mau pakai itu sebagai portofolio ya, kalau misalnya untuk sosmed dan lain-lain, pastikan nggak menyalahi non-disclosure agreement ya. Jadi jangan sampai ada menyalahi NDA. Tapi kalau ya better boleh pakai dummy project aja sih untuk lebih amannya ya. Sewaktu awal Kak Ingrid masih newbie di PM, intronya gimana? Maksudnya intro di mana nih? Di portofolio kah atau di mana? Kalau Kak Besi, project tracker termasuk project management. Project tracker itu cuma semacam tools aja sih. Jadi ya memang pasti akan dibutuhkan sama project management, sama si project manajernya atau bahkan sama tim. Karena ya itu memang, karena sepertinya teman-teman, cara gampang untuk kita bisa tahu progres dari masing-masing orang di dalam tim kita, atau bahkan ketika teman-teman cuma sama teman-teman dan klien teman-teman cuma berdua, itu tuh project tracker sangat penting supaya masing-masing tahu progresnya. Jadi nggak harus kayak check in tiap hari untuk nanya udah sampai mana progresnya. Nah, si project tracker itu menjembatani itu. Dan ketika ada project tracker kan lebih gampang gitu. Oh, ternyata si A udah sampai 50% nih untuk progresnya. Si C mesti 30%, apa nih kendalanya dan lain-lain. Jadi project tracker itu ya sangat penting sebenarnya untuk di project management, karena memang esensial untuk men-track si progress dari si projectnya itu. Oke, cara kakak nentuin delegation list to do-nya step by step-nya pakai bantuan tools apa atau hanya putar otak? Sebenarnya bisa kita brainstorm sama ChatGPT, cuma ketika teman-teman mengerjakan scope of project-nya sendiri, teman-teman pasti punya bayangan kira-kira apa aja yang dibutuhin. Contoh, aku mau bikin webinar. Kira-kira apa nih yang dibutuhin di dalam webinar ini? Aku nanya dulu nih ke diri aku. Kira-kira apa aja yang dibutuhin untuk membuat webinar? Oke, yang pertama misalnya Zoom link. Yang kedua form registration misalnya. Yang ketiga trainer atau speaker. Nah, itu teman-teman list. Kira-kira apa aja yang sekiranya dibutuhkan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang, pasti kayak, oh iya ya, harusnya ada tas yang ini. Teman-teman bisa selalu menambahkan tas baru. Dan bisa assign ke orang lain, atau assign ke dirinya teman-teman. Karena kalau to-do list itu pasti akan selalu berkembang di dalam sebuah project. Karena kebutuhan di dalam project, ya pasti akan berkembang juga, tergantung dinamika dari si project itu sendiri. Tapi teman-teman bisa bikin di dalam ChatGPT, kira-kira, oke, ini aku pengen bikin webinar. Kira-kira apa sih yang aku butuhkan? Dan ketika si ChatGPT-nya misalnya mengenerate jawaban, teman-teman juga kalau teman-teman udah paham tentang scope dari si project-nya, teman-teman bisa memilah. Kira-kira yang A ini kayaknya nggak butuh, yang B kayaknya butuh dia dimasukin ke dalam to-do list dan tracker. Yang C dan lain-lain misalnya butuh dan nggak butuh. Misalnya contoh seperti itu. Jadi teman-teman tinggal masukin lagi ke si project tracker-nya.
boleh lihat contoh dummy project management di Notion yang kakak pernah bikin. Nanti ya, coba aku lupa ingat masih ada nggak ya di Notion. Tapi boleh ke Kak Diar dulu. Halo Kak Diar, how are you? Halo Kak, baik. Gimana Kak? Ketemu Aku lagi baik kita juga. Kak. Halo Kak, bisa dengar? Bisa. Oh oke. Aku ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan di project management itu, kan ini kan kalau dilihat kan pasti komunikasinya itu kan ya cukup ya bisa dibilang intens lah ya. Baik itu lewat tools maupun, nah ini yang saya mau tanya ini tuh sebagai project manager tuh biasanya kalau misalkan komunikasi itu apakah biasanya dari pengalaman Kak Ingrid tuh dia regularly misalkan meeting 1 minggu sekali, dan kalau misalkan urgent itu biasanya tuh koordinasinya tuh gimana ya Kak? Yang biasa se-experience-nya Kak Ingrid gitu. Apakah Oke. kalau kita kan kayak ada Slack, ada ya WhatsApp atau Telegram gitu kan. Nah, kalau di dunia remote itu juga pakai ini nggak sih Kak? Maksudnya kayak dibatasi nggak sih? Misalkan, oh saya cuma mau komunikasi lewat Zoom, atau saya cuma mau komunikasi lewat tools ini gitu. Apakah kita yang ini kan Oke. gimana? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua? Ya, yang kedua, kalau misalkan tools yang digunakan itu kan kalau misalkan si kliennya belum punya atau belum, anggaplah dia nggak pernah sama sekali pakai tools, dia cuma tahu yang standar-standar gitu. Terus gitu dia menyerahkan kepada kita misalkan. Nah kita kan bisa kasih tools yang kita mahir atau kita bisa usulkan. Nah ini kan ada beberapa tools yang berbayar nih ya. Kan sesuai dengan ya kita misalkan kalau yang simple ya Trello, tapi kalau misalkan kita mau pakai yang ya sesuai kebutuhan mereka gitu, kita lihat oh kayaknya nih enakan pakai Asana gitu misalnya. Cuma kan ada beberapa tools yang untuk hal-hal tertentu dia harus bayar gitu loh. Nah itu kita discuss, itu gimana sih biasanya kita negonya gitu loh Kak. Oke. Itu yang kedua. Thank you. Oke, nice question. Yang pertama soal komunikasi, aku bervariasi sih sebenarnya ya untuk komunikasi dengan klien, karena aku pernah sama klien yang project management ya, maksudnya yang niche-nya project management, dia minta tiap hari update lewat Google Meet setiap jam 8 pagi itu ada ya, yang tiap hari daily selama Senin sampai Jumat itu ada yang dia minta daily. Lalu yang kedua minta weekly juga pernah, ada juga yang minta bi-weekly, ada juga nggak sama sekali update dari misalnya nggak sama sekali regularly, jadi kayak cuma kebutuhan, kalau ada kebutuhan aja baru update pakai via entah Google Meet atau Zoom. Tapi misalnya karena nggak ada regularly, ya udah berarti bertumpu di project tracker itu. Kalau misalnya ada masalah baru di raise. Nah jadi berbeda gitu. Tiap klien tuh punya preferensinya masing-masing, mereka mau seperti apa. Ada juga yang misalnya tadinya daily, karena kita baru pertama kali masuk, jadi dia pengen ngejagain bahwa kita tuh ngerti sama projectnya. Nah tapi setelah kita mungkin seminggu atau 2 minggu udah mulai beradaptasi dengan projectnya atau dengan pekerjaannya, dikurangin jadi seminggu sekali. Jadi sangat tergantung dari preferensi klien itu seperti apa. Nah biasanya kalau dia project dan dia regularly, biasanya dari Google Meet atau Zoom. Kalau aku pribadi nggak pernah kayak membatasi ya, aku maunya Google Meet doang, aku maunya Zoom doang, nggak. Jadi kayak itu semua dari klien maunya seperti apa. Kadang-kadang juga ada klien yang kayak, oh aku nggak bisa nih Google Meet, pengennya pakai telepon aja karena cuma mau update 10 menit, dia mau tahu aja. Itu juga sering terjadi gitu. Jadi kayak preferensi dari si kliennya aja sih kalau misalnya untuk komunikasi. Tapi biasanya kalau aku freelancer ya, aku berbicara yang bukan full time kayak di RSA. Kalau misalnya freelancer, aku biasanya
tiap hari aku kayak kasih update progress di toolsnya. Jadi kayak oke, summary today inget tuh ngerjain apa aja, A, B, C, D misalnya. Kemudian my priority untuk next day itu apa aja. Jadi kayak ada kayak summary-nya gitu. Nah, kalau bedanya di RSA, kalau fast full time gitu kan, karena apa aku tahu apa yang harus aku kerjakan, dan di RSA itu tidak micromanage, kita pokoknya doing our things individually dengan ownership. Jadi ya semua leader di RSA ya udah percaya aja bahwa aku bisa mengerjakan semua itu tanpa harus regular check-in. Tapi kalau di RSA kita punya seminggu sekali atau sebulan sekali untuk update di mana nih si progresnya. Terus yang kemudian yang kedua adalah tools. Kalau tools, kita misalnya mau kasih tadi rekomendasi ya. Kalau biasanya kalau tergantung dari kliennya juga. Jadi di remote working ini biasanya tergantung dari klien ya, dari preferensi mereka. Nah kalau tools itu maksud aku tergantung klien, ada tergantung dari budgetnya dia dan tergantung sebesar apa projectnya. Karena ada yang project misalnya dia butuh project management toolsnya yang free doang, misalnya udah cukup nih, ya kan, udah cukup yang free doang. Jadi nggak harus misalnya bayar. Kayak contoh ClickUp itu yang free itu sebenarnya udah sangat cukup. Cuma kalau misalnya mau butuh add-on bla 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 ya berarti harus scale. Nah ketika scale ya mereka yang bayar. Kita nggak ada in charge di situ. Itu keputusan mereka untuk mau bayar atau nggak bayar si toolsnya. Kayak pernah aku nyaranin waktu itu kita ada salah satu, ini sebenarnya bukan project management tools, tapi aku nyaranin mereka untuk subscribe yang namanya video AI tool gitu. Dan ya mereka yang bayar gitu. Aku disuruh riset kira-kira dari video AI tool itu berapa yang paling, misalnya di compare gitu ya dari beberapa tools, dan akhirnya dia pilih, oh ternyata condong ke sini, dan dia yang bayar gitu. Jadi seringkali biasanya sih klien akan compare gitu ya, dari harganya bla bla bla, kasih lihat dulu kira-kira ini toolsnya itu emang sesuai kebutuhan dia atau enggak, jadi biar nggak boncos gitu ya, biar nggak kayak makan kucing dalam karung gitu ya. Jadi kayak kita kasih comparisonnya kayak gini bla bla bla, ya mereka kalau mereka mau bayar ya silakan, itu semua keputusannya di dia, dan kita kasih kayak reason nih, kalau pakai yang A ini begini, yang pakai yang B begini, pakai yang C begini, kalau pakai yang free limitationnya ini gitu. Jadi kita kasih kayak knowledge gitu ke klien kita, karena ya benar kata Kadir tadi, mungkin si kliennya nggak paham soal yang kayak ginian, atau mungkin mereka baru pertama kali dengar toolsnya. Jadi kita yang harus kasih kayak, oh ini loh ya begini dan lain-lain. Gitu sih Kadir. Semoga menjawab ya. Ya, berarti kalau misalkan si kliennya ini timnya misalkan mereka ya, yang timnya nanti yang akan kita manage itu benar-benar sama sekali nggak tahu, itu pasti akan ada step lagi di mana kita ngajarin awalnya ya. Iya dong. Iya. Mau nggak mau. Jadi kan mau nggak mau. ada sesinya ya. Oke. Iya, mau nggak mau. Terima kasih. Soalnya aku juga ya karena aku di project management, kemudian terus biasanya ngurusin operation ya. Karena project management tuh biasanya erat dengan operation. Ya aku sering juga untuk ngajarin ini tuh harusnya kayak gini. Kayak di RSA sendiri, ya aku ngajarin misalnya cara pakai automation tuh begini, cara pakai update, misalnya update monday.com tuh begini, update Notion begini misalnya contoh ya. Jadi ya memang ada sesi gitu untuk onboarding toolsnya seperti apa, dan biasanya ya dengan coworker atau team member yang memang terkait gitu ya dengan pekerjaannya. Semoga menjawab ya. Boleh lihat contoh dummy project management di Notion yang kakak pernah bikin. Kayak Dija, sayangnya aku nggak pernah bikin dummy project management di Notion. Yang dummy project management itu cuma di ClickUp. Karena kalau di Notion, seingat aku adanya memang udah kayak project langsung gitu. Jadi nggak ada dummy project kalau di Notion. Timeline tiap project apakah sama? Tiap project beda tim atau gimana? Timeline tiap project ya pasti beda-beda dong.
Jadi gini, Kak Dea, kalau timeline itu sangat bergantung sama yang namanya scope, kemudian sama scope, sama budget, dan time-nya itu sendiri. Jadi timeline itu sangat bergantung gitu sama scope-nya. Karena contoh, webinar 1 hari dengan bootcamp 1 bulan, itu timeline-nya pasti berbeda. Ya karena dalam logika sendiri, kalau webinar 1 hari nggak butuh banyak hal gitu yang perlu dipersiapkan. Sedangkan kalau bootcamp 1 bulan, banyak dong yang perlu dipersiapkan, ya kan, dari A sampai Z dan lain-lain. Jadi ya sangat berbeda di tiap project untuk timeline-nya. Jadi tergantung dari seberapa scope dari project-nya, seberapa kompleks dia, seberapa mudah si project-nya dan lain-lain. Tiap project beda tim atau gimana, nah ini tergantung juga kakak project manajemennya seperti apa. Karena kadang-kadang ada aku pernah punya satu klien dan dia tuh projectnya ada 12 yang berjalan bersamaan. Tapi aku nggak semua involve di dalam project tersebut. Misalnya cuma 5 project aja gitu. Sisanya dia punya tim lain untuk ngurusin project atau brand dia yang lain. Jadi ya tergantung juga sih Kak Dea, kita mau involve kita di-assign di project yang seperti apa. Oke. Oh udah jam 8 ternyata, lewat ya. Oke, untuk platform untuk mencari pekerjaan project management sebenarnya banyak, dan aku sebenarnya udah siapin. Ini sebenarnya resource spesial buat teman-teman yang datang hari ini. Nanti ya besok aku akan kasih si resource ini melalui emailnya teman-teman yang mendaftar pakai Luma. Itu aku siapin, aku kasih sneak peek sedikit deh untuk jadi ini aku udah kurasi, ada beberapa platform. Ini sebenarnya nggak cuma untuk project manager, juga bisa remote jobs yang lain. Jadi ada platform lokal, platform internasional, ada lokal, internasional, sama VA agencies. Jadi ada beberapa, nanti teman-teman bisa baca-baca. Besok aku bagikan via email. Kalau teman-teman alumni nanti kita bagiin. Nanti teman-teman silakan minta ya sama kayak dokumennya. Ya, nanti aku bagiin besok via email ya. Jadi teman-teman lihat email. Ya, kalau yang alumni by visi ya, untuk yang alumni RSA. Oke. Masih ada question nggak ya, Kak Yaya, untuk di slide kita? Sudah nggak ada, Kak. Oke, wait. Kok aku nggak muncul ya sheet-nya? Sorry. Apa namanya? Oke, nah kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang project management, kita lagi ada project management bootcamp yang nanti tanggal 24 November itu day 1. Jadi teman-teman silakan join. Dan kita di spesialnya di project management bootcamp ini nanti kita ada namanya expert networking panel. Jadi nanti ada 2 expert yang bakal datang, kita akan diskusi panel sama mereka. Untuk teman-teman nanya juga kayak gini modelnya, tapi ada 2 orang nanti. Dari yang satu itu dia project manager di Slash, yang satu lagi dia OBM di salah satu company di Singapura. Jadi teman-teman boleh join. Terus kemudian untuk yang kita punya juga final project per grup, final capstone project. Jadi teman-teman akan mengerjakan case study bareng grup, dan nanti di akhir bootcamp teman-teman akan present si final projectnya atau final capstone project grupnya, dan nanti ada judge-nya. Jadi ada juri yang akan memberikan feedback saat teman-teman itu sharing tentang hasil yang teman-teman kerjakan saat di final projectnya. Kemudian di PM for VA Bootcamp ini, aku
secara khusus akan mengajar tentang portofolio. Jadi teman-teman yang mau aku ajarin tentang portofolio PM boleh join di sini. Oke, itu dulu. Kalau ada pertanyaan bisa nanti tanya ke admin RSE karena waktunya sudah lebih. Terima kasih, selamat malam semuanya, selamat istirahat.